warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang hormat ayahanda sekaligus juga kakanda, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah periode Kamar 48. Kemudian dimana padanya pantas suatu juga Ketua PDPM 1,5 periode. Jadi kami banggakan kawan-kawan Pimpinan Pemuda Muhammadiyah itu yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini masih bisa bermajalah. Dan perlu kami sampaikan, ceritanya memang awalnya desak-desakan sama Mas Ajis, terus saya sampaikan itu tidak apa-apa, cuma pada anak adanya gitu kan. Kebetulan tadi juga ada pertemuan wali murid, apa namanya, jadi yang terus karpetnya digelar apa namanya, lebih tes sekalian. Yang pertama tentunya saya sebagai Saudara Ketiban mengucapkan banyak terima kasih yang mana adik-adik, kawan-kawan dan ayahanda kami juga bisa rawuh di tengah-tengah kita. Meskipun malam ahad biasanya malam yang panjang buat anak muda, tapi alhamdulillah apa namanya hari ini bisa bermanfaat untuk sholat ini. Kemudian tak lupa kami sampaikan juga mohon maaf atas segala kekurangan keterbatasan baik penuh sarana prasarana atau misalkan apa belajar dan sebagainya, karena di sekitar toko buah, toko tutup, anak pelang-pelangnya senang galian gorong-gorong pakai jangan dengan saya kadang belajar kan kalau ya itu juga istimewa. Namun demikian, mudah-mudahan atas kekurangan keterbatasan ini menjadikan kita semua kemakluman. Dan mumpung masih di bulan Syawal, saya akan mengobati dan juga keluarga tentunya mengucapkan takbir wa wabarakatuh, takbir ya karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kenapa? Barangkali dalam keseharian kami banyak kekurangan, keterbatasan maupun kenapa yang semacam. Harapan kami sebagai alumni PRPM 1, karena secara sah hukum KTP tidak. Iya, ya. Tapi KTP Laos belum dicabut, atau belum dikenakan masalah apa-apa. Sangat bangga. Kenapa? Sampai hari ini kawan-kawan adik-adik masih apa namanya mau berserikat, mau berkumpul, mau mengatur diri di Pemuda Muhammadiyah 1. Kalau bicara dulu itu waktu Mas Tanur masih muda, kalau Mas Dano itu ikutnya transmigran ya Mas Dano. Dulu di Jakarta, ya suka saya itu, kan ya pernah juga ikut saya itu. Bagaimana kemudian sedikit cerita pas sebelum ada PRPM itu namanya MTN masih Tanur Muda. Dan beliau ada Ustaz Sofan, Mas Yenal, kemudian Pak Sipeki, Pak Ruben Jalwarung, itu orang yang sangat berjasa gitu kan. Dan beliau yang kemudian memimpin kita, kami menjadi kemudian bermental tangguh, ya kan, bahasanya Muhammadiyah gitu kan. Juga kata siap jihad dari sana perang ya kan. Kalau sekarang sih insya Allah udah aman, paling perangnya lewat medsos ya kan, kasak-kasakan ya kan. Betul, kalau dulu itu zamannya masih apa ya, beliau sama Pak Rumedi, almarhum, kemudian bapaknya Mas Ardi, kemudian Kasidoki, Mas Yenal, kemudian Mas Sopan, Mas Muhrodi, ya Mas Bawas ya bapaknya, itu luar biasa. Maka kami yang sekarang beranjak apa ya, sudah nggak muda belia lagi ya, sudah punya anak pinang ini sudah lewat Mas Tanuri, tentunya Mas Darul ini kan Mas Odeng
ya senantiasa membimbing dan mudah-mudahan bisa menjadi semacam motivator lah. Yang kayak Pak Uye kadang ya kompor, kalau provokator ya Uye. Iya, benar. Biasa. Kalau sekarang itu lebih ringan lah. Kalau dulu itu pasti sampai maaf ya dikepret ya kan, tapi orang sampai dipukul ya, tapi untuk kebaikan dan mental semakin baik itu kalau bicara dulu. Jadi alhamdulillah dari Indonesia itulah kemudian menjadi cikal bakal fondasi, dan alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan untuk sama-sama untuk belajar. Mungkin itu kawan-kawan, adik-adik dan berbahagia, dan kalau keluarga memang dari menggunakan kami sajikan juga ala kadarnya, termasuk singritus mie ayam kodal kok ternyata Bilukman anak orderan jadi rame nemen aduh yang orang penak aja bisa ngomongin Biluk mie ayam sampai ngomong terus bi saananya pira wes kayak orang nyandap ya wes jadi bukan mungkin itu kawan-kawan, terima kasih dan selamat menikmati proses, dan jangan patah semangat, dan percayalah bahwa investasi hari ini untuk membangun diri, untuk kemudian mengabdi diri keserikatan Pemuda Muhammad ini itu tidak rugi. Secara materi, waktu, tenaga mungkin rugi, tapi percayalah ada hal yang kemudian investasi yang tidak bisa diuangkan dan tidak bisa kembali, yakni pengalaman dan juga pengamalan. Terima kasih dari saya Kurang Lutfiano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan alhamdulillah Mas Bapak Ismail Pulpet dan juga Ketua PCTM, teman-teman pemuda Setu yang hadir pada malam hari ini yang saya banggakan. Yang pertama, kembali saya mengajak mari kita berbanyak syukur pada Allah, karena dengan bersyukur maka Allah akan memberi tambahan nikmat kepada kita. Terutama kita syukuri malam hari ini bisa berkumpul bersilaturahmi di rumah Mas Komar ini dalam keadaan kita semua masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat Islam, dan juga banyak nikmat lainnya yang kita tidak mampu menghitung. Salawat dan salam mari selalu kita sampaikan kepada junjungan dan teladan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat serta dididik. Teman-teman pemuda Setu yang saya banggakan, waktu Mas Ajis WA saya sebenarnya masih ragu mengiyakan karena dari Jumat itu mau ke Jogja, tapi alhamdulillah malam jam 12 saya pulang, dan memang Sabtu tadi juga ada rapat dan juga ada kegiatan lain. Jadi alhamdulillah ini bisa bertemu dengan pemuda-pemuda Setu yang mengingatkan diri saya dulu awal setelah saya lulus kuliah itu mengawali kegiatan di Muhammadiyah ya lewat pemuda Muhammadiyah ya Purna, dan saat itu pemuda Muhammadiyah daerah sedang vakum-vakumnya
Jadi PTPM-nya vakum, tapi PCPM Adiwona, Alam, Buturi itu sering bertemu. Ya. Akhirnya tunduk rasa, ini kok pemuda daerahnya malah nggak ada kabarnya, nggak ada kegiatannya. Nah, kemudian tahun 2021 PTM, pimpinan daerah Muhammadiyah saat itu memanggil kami dari pemuda-pemuda yang aktif di PCPM untuk mengemban amanat sebagai pemuda daerah. Jadi alhamdulillah dari situ kemudian pemuda Kabupaten Tegal mulai bangkit kembali. Jadi memang pernah mengalami masa pasang surut. Nah, teman-teman yang saya banggakan, sebagaimana tadi yang Mas Gopal sampaikan, itu sangat tepat sekali. Ya, ini bagi teman-teman yang masih usia SMA, apa kuliah, apa kerja ya rata-rata? Mayoritas kerja. Jadi ya, ada yang boleh, ada yang kerja, ada SMA. Masih ada. Di sini SMA. Tanuri. Tanuri sih saya Mam Tanuri. Lihatnya sih harus bagus. Tanuri saya Mam Tanuri. Ya ini kalau dilihat dari sisi usia, ini Indonesia ini juga mayoritas penduduk Indonesia 70% itu usia-usia muda. Maka sering disebut dengan bonus demografi. Jadi orang Indonesia ini paling banyak adalah usia-usia produktif, usia-usia muda. Namun usia muda ini di samping banyak peluang juga banyak tantangan. Ya. Jadi seperti teman-teman yang masih muda ini merupakan masa yang sangat penting sekali dalam proses kehidupan yang akan datang. Seperti Mas Gopal sampaikan tadi, bahwa orang-orang yang lulus di saat masa mudanya, lulus dalam arti masa mudanya dimanfaatkan untuk hal yang positif, ya, seperti yang rekan-rekan ini lakukan, aktif di Pemuda Muhammadiyah, di kegiatan sosial di masyarakat, keagamaan, ya. Itu hampir rata-rata mereka nanti di masa dewasa dan tuanya itu akan tetap memberi banyak manfaat di masyarakat. Sebaliknya, ketika di usia muda seperti ini tidak dimanfaatkan untuk hal yang positif, ya, terutama berorganisasi, ya, itu ketika masuk masa dewasa, masa tua, ya, mereka ya biasa-biasa saja, tidak terlalu banyak berperan, tidak perlu memberi manfaat bagi masyarakat. Nah, tadi sudah testimoni Mas Gopal sendiri, beliau mengawali kegiatan pemuda di Setu, kemudian semakin berproses sampai tingkat ketua PTPM. Ya. Kan beliau sekarang masuk anggota majelis di BWN, ya, yang sekarang. Nah, itu berkat dari kegiatan berorganisasi, termasuk Tahatus Binikmah, diri saya sendiri juga berkembang, ya, kemudian memberi banyak manfaat di masyarakat, baik di masjid, di keluarga, di lingkungan. Itu juga karena berorganisasi. Karena berorganisasi seperti ini menjadi sarana untuk pengembangan diri, berlatih, ya. Jadi kita minimal berlatih untuk berkomunikasi, bekerja sama, kemudian meluaskan jaringan, ya, lebih banyak kenalan teman, ya, ini akibat organisasi.
Nah, maka kemarin Mas Haji nanya, temanya apa tuh? Ya, karena pemuda ya kita lebih banyak tema yang memotivasi ya, yaitu bagaimana menjadi pemuda yang produktif ya, dan mulia. Ini tema yang penting. Ini karena kajiannya sudah lengkap, pengajiannya santai saja sambil teropot monggo ya, dicicipi sambil nunggu Mas Gopal dan Mas Haji. Mulai langsung aja ya Mas Heri ya. Yang pertama, kata-kata produktif ya, ini sudah sering kita dengar ya, produktif. Nah, produktif itu kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu diartikan menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dan teratur. Artinya produktif. Ya, saya ulangi lagi. Produktif itu artinya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dan teratur. Jadi pemuda yang produktif itu adalah pemuda yang dalam hidupnya itu mampu memproduksi. Dalam arti produksi ini bukan hanya barang sifatnya, tapi juga kebaikan-kebaikan ya, yang teratur dan terus-menerus. Nah, sehingga disebut pemuda produktif itu berarti dia pemuda yang selalu aktif melakukan hal-hal yang positif, memberi manfaat bagi dirinya, keluarganya, masyarakat, termasuk kalau di Pemuda Muhammadiyah ya untuk organisasi Pemuda Muhammadiyah. Nah, juga ini perlu jadi semangat dari teman-teman pemuda bahwa masa muda itu adalah masa yang harus memperbanyak melakukan aktivitas kegiatan yang memberi manfaat supaya disebut pemuda produktif. Nah, hal apa yang harus dimiliki supaya menjadi pemuda produktif? Ya, jadi pemuda produktif itu adalah pemuda yang menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dan teratur. Ya, yang dihasilkan itu apa? Yang dihasilkan itu bukan hanya sifatnya barang ya produktif, tapi juga kebaikan-kebaikan. Ya, jadi setiap saat di rumah, di lingkungan, di sekolah, di tempat kerja, kita berbuat kebaikan, dan kebaikannya itu bukan sekali-sekali tapi terus-menerus. Itu berarti kita disebut pemuda produktif. Jadi produktifnya yang paling utama itu ya supaya kita menjadi pemuda produktif. Ya, bekal yang paling utama adalah tauhid, iman, akidah. Sebab apapun yang kita lakukan ya, itu hendaknya jangan sampai sia-sia, hanya sebatas urusan dunia ya. Jangan sampai kemudian kita melakukan hal-hal seperti ini, berorganisasi, tapi motivasinya hanya sebatas dunia ya. Maka nanti ya kita hanya mendapatkan balasan dunia saja. Sebagaimana yang sudah populer, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Dan kita mendapatkan sesuatu itu berdasarkan niatnya. Maka niat kita berpemuda Muhammadiyah juga sebagaimana dalam ajaran dasar pemuda Muhammadiyah itu. Pemuda Muhammadiyah itu adalah gerakan pemuda Islam, dakwah, amal ma'ruf nahi munkar yang di kalangan para pemuda. Jadi niatnya itu kita berislam, berdakwah. Nah, sehingga ini sangat penting yang membedakan pemuda Muhammadiyah dengan organisasi pemuda lain, atau pemuda Pancasila, atau pemuda
ya pemuda yang hanya urusan dunia lah ya. Nah ini kalau pemuda Muhammadiyah itu di sini rohnya adalah roh Islam, ya, rohnya roh Islam. Maka iman, tauhid, akidah itu betul-betul harus ditanamkan. Yang menjadi ciri khas pemuda Muhammadiyah itu dari sisi kita kuat kaitan dengan tauhid. Nah, di dalam sejarah perjuangan Rasulullah, jadi Rasulullah berdakwah selama 23 tahun karena beliau diangkat sebagai Nabi 40 tahun, meninggal 63. 23 tahun beliau berdakwah dalam 2 tempat, di Mekah dan di Madinah. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Nah, saat beliau berdakwah di Mekah, itu pengikut pertamanya ya, itu adalah kalangan para pemuda. Kalangan para pemuda. Dan para penolak-penolaknya itu tokoh-tokoh kafir Quraisy itu rata-rata orang tua. Ya. Jadi dari zaman dulu pemuda itu adalah pilar dari sebuah peradaban. Ya. Maka ada, saya kutip seorang sejarawan Inggris bernama Arnold Toynbee. Dia mengatakan bahwa segala perubahan di muka dunia ini, di muka bumi ini, itu selalu dimotori oleh sebuah kelompok yang disebut creative minority. Jadi creative minority itu apa? Creative minority itu adalah kelompok manusia yang kecil jumlahnya tapi punya kekuatan besar, ya, punya kreativitas yang tinggi, semangat yang tinggi, ya, inovasi yang tinggi, dan itu adalah para pemuda. Jadi pemuda-pemuda ini merupakan pilar dari sebuah perubahan dan perbaikan peradaban. Termasuk lingkup yang kecil di desa Setu itu akan bisa menjadi desa yang makmur, yang baik. Itu ketika para pemudanya itu banyak pemuda-pemuda yang produktif, ya, dalam arti produktif yang selalu aktif dalam kebaikan. Ya. Jadi masa depan Setu, baik itu desanya atau Muhammadiyahnya, itu juga bisa dilihat dari pemudanya. Kalau pemudanya seperti ini, jumlah berapa 20, ya, itu terus aktif, ya, insya Allah nanti Muhammadiyah Setu tidak akan kekurangan kader di rantingnya, di cabangnya. Jadi pemuda ini sangat penting sekali, ya, sebagai pilar dari peradaban perubahan yang disebut tadi creative minority. Nah, modal utama tadi saya sebut yaitu iman, tauhid, ya, akidah. Ya, ini penting. Di Muhammadiyah itu masuk di pemuda Muhammadiyah, landasan ini harus dijaga. Maka nanti materi kajian dari pemuda Muhammadiyah itu bukan hanya yang bersifat umum-umum saja, tapi juga ada penanaman ideologi dan keislaman, ya. Jadi hal yang berkaitan dengan ketauhidan, keimanan, ya, kemudian juga berkaitan ideologi Muhammadiyah, ya, itu perlu dipahami. Dulu waktu pemuda Muhammadiyah di tingkat cabang, itu tidak semua pemuda yang asalnya aktif kemudian terus berlanjut sampai Muhammadiyah. Tidak sedikit, ya, tadi, ya, ada yang muntaber, mundur tanpa berita.
ada yang hijrah, ya. Yang hijrah dengan alasan macam-macam. Jadi modal utama itu akidah, iman, tauhid ya. Saya bayangkan gambarkan itu seperti pondasi. Jadi kenapa dulu Rasulullah menanamkan ke sahabatnya itu terlebih dahulu adalah iman, tauhid, akidah. Itu ibarat membangun pondasinya dulu. Jadi ini pemuda itu kita mau bangun apa sampai tinggi apapun, tapi jangan lupa pondasinya diperkuat. Ya. Jadi kita mau menjadi orang hebat, orang sukses, orang apa itu insya Allah nanti pada saatnya akan ada waktunya. Tapi fondasi itu harus diperkuat. Ya, fondasinya apa? Ya tadi tauhidnya, imannya, akidahnya. Kalau fondasinya nggak kuat, nanti semakin banyak bangunan semakin tinggi itu gampang rubuh. Ya. Ada godaan sedikit, ya akhirnya lihat, ya ada rayuan sedikit. Berpaling lagi, nah, itu karena akidahnya belum kuat, ya, tauhidnya belum kuat. Kalau digambarkan di Al-Quran surat Ibrahim ayat 24, ya, itu Allah sudah memberikan gambaran bahwa orang yang memiliki tauhid yang kuat itu kasajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Jadi kalau lihat pohon yang baik itu digambarkan oleh Allah asru wasabitun wa faruha fisama tu'ti ukula kulahinin fi rabbih. Disebut ada 3 ciri pohon yang baik. Akarnya menghunjam ke bumi, ya kalau bahasa setonnya kayak kuyude nyokot. Jadi yang disebut pohon yang baik itu si oyute kuat, ya oyute kuat. Kalau oyute kuat, gue anak udan gede, anak angin gede, kayak orang rubuh. Itu orang yang tauhidnya kuat, akarnya menghunjam ke bumi. Kemudian wafaruha fisama, cabangnya menjulang tinggi. Orang yang bertauhid yang baik, yang kuat, itu bagaikan pohon yang rindang. Ya, jadi bisa buat berteduh. Ya. Kemudian yang ketiga cirinya tukti kurang ini binirobiha, memberi buah. Jadi disebut pohon yang baik itu bukan cuma akarnya, bukan cuma rindangnya, tapi juga ada buahnya. Orang yang tauhidnya baik itu ya produktif, memberi manfaat bagi orang lain. Ya. Jadi prinsip akidahnya kuat, memberi kesejukan pada orang, dan juga memberi manfaat pada orang lain. Jadi orang yang tauhidnya kuat itu, kalau digambarkan bahasa Tegalnya, ini saya dapat dari senior saya Pak Kiai Haji Harun Abdimana. Ada istilah dedene amba, ya, wetenge lega, khususnya dewa. Jadi kalau kita orang yang sudah punya tauhid kuat, itu tidak mudah menyerah. Jadi dedene amba, wetenge dedene ya, dedene amba, wetenge lega, khususnya dewa. Itu gambaran tentang orang yang sudah kuat dalam hal akidah, ya, iman, termasuk ideologi bermuhammadiyah. Tidak mudah menyerah, tidak mudah berkecil hati, ya, menghadapi berbagai macam ya mungkin ada cemoohan, ada ledekan, apa itu hal yang biasa. Disebut lagi dengan istilah bahasa negara kan, dicibit dari kulit, ya, dicokot dari otot, dicontos dari atos. Jadi
Jadi orang yang tauhidnya kuat itu sekalipun diintimidasi, dipersekusi, diteror, itu tidak menyerah. Seperti dulu sahabat Nabi. Ya, jadi ini pemuda Muhammadiyah ini harus terlebih dahulu memperkuat fondasi, ya, karena nanti kan mau berkembang terus sampai menjadi dewasa. Di modal yang penting itu akidah, ya. Yang kedua, untuk menjadi pemuda produktif itu modal yang utama lagi adalah ilmu. Jadi saat-saat menjadi pemuda ini itu saat-saat yang paling tepat untuk terus belajar. Belajar itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, hanya di sekolah formal. Nah, aku saya tulis lulus SMA, orang perlu belajar mana? Apa sudah selesai kuliah? Nah itu berarti pandangannya masih sempit. Yang namanya belajar itu ya sepanjang masa. Ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Ya. Kemudian juga carilah ilmu minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi dari ayunan sampai liang lahat. Kalau bahasa populernya long life education. Jadi sepanjang hidup kita itu adalah masa untuk selalu belajar. Dan ini untuk pemuda-pemuda setu, di samping akidahnya harus kuat, itu ilmunya juga harus luas. Dengan cara apa ya? Sering-sering membaca, diskusi, dengerin kajian, ya. Memang sekarang hasil survei menyebutkan tingkat membaca orang Indonesia ini meningkat, tapi yang dibaca itu WA, ya. Kalau yang sudah artikel, ya itu langsung di komen bahwa temen rumah terus komen dong. Nah itu harus kita punya semangat, ya, seperti Mas Kopar tadi sampaikan bahwa di saat pemuda itu memperbanyak pengetahuan dan pengalaman. Maka saya terngiang dengan sebuah kalimat mutiara bahwa yang namanya kesuksesan adalah ketika kesiapan itu bertemu dengan kesempatan. Kesiapan bertemu dengan kesempatan, maka akan menjadi kesuksesan. Sekarang teman-teman pemuda ini nanti di masyarakat karena sudah diketahui aktif berpemuda Muhammadiyah, berorganisasi. Nah, suatu saat di keluarga, di masyarakat mungkin akan diberi kesempatan monggo menjadi pembawa acara di RT, di kelurahan, apa di keluarga, atau memberi sambutan, atau memberi apa aja. Nah, ketika pemuda ini selalu jawabannya aku orang bisa, nah, maka tidak akan pernah dipakai lagi karena dianggapnya oh berarti dia bisa orang bisanan, ya. Tapi ketika diberi kesempatan acara keluarga, acara di desa, mungkin di masyarakat, ya ini pengurus pemuda Muhammadiyah silakan ada jadi membawa acara, ada yang ngisi kultum, ternyata bisa. Nah, maka nanti akan dipakai terus, ya. Maka terus untuk berusaha, ya, mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Ada istilah lagi, jangan menolak pengalaman. Ini khususnya di para pemuda. Seringkali ada penyakit minder. Ketika diberi tugas jadi pembawa acara, jadi kultum, apa disuruh apa, nanti jawabannya kurang tahu, kurang pernah, kurang bisa. Itu nanti kalau
selama jawabannya itu terus sampai tua ya harus bisa terus. Ya, maka harus berusaha berlatih. Ini petugas di Guardian ya? Ya harus mau. Ya. Mumpung sudah tapi kancane dhewek kabeh. Jadi manfaatnya berorganisasi itu nanti di masyarakat akan terasa. Ya. Termasuk di keluarga. Misalnya keluarga anak acara lamaran, apa menerima lamaran, atau kan ini calon-calon ini mau ketemu calon mertua, ya. Itu bisa ngomong. Kita punya calon mertua menunggu. Nah, ini sifatnya evaluasi. Jadi ada 3 hal yang harus dilakukan: evaluasi, solusi, dan motivasi. Kembali ke bab pemuda produktif ya. Jadi bekal menjadi pemuda produktif yang pertama tauhid, akidah, iman. Yang kedua ilmu. Yang ketiga akhlak. Jadi di dunia ini ternyata disimpulkan orang-orang sukses itu dia punya 3 ciri. Yang pertama ilmu atau bahasa Inggrisnya knowledge. Yang kedua adalah skill, keterampilan. Yang ketiga adalah attitude. Attitude itu akhlak. Ya. Itu kalau ingin jadi orang sukses itu 3 kunci ini. Jadi punya ilmu, ya, punya keterampilan, dan juga punya akhlak, karakter, ya, moralitas. Kalau di antara 3 ini nggak ada satu, itu kurang lengkap. Misalnya apa? Bocah tak aslinya bocah pinter dia, ilmunya dhuwur, keterampilannya ya hebat. Sayangnya anaknya orang apik, nggak kue akhirnya orang tunggu, ya, orang tunggu dengan masyarakat. Atau itu bocah tak aslinya jujur, apik, ya. Cuma orang bisa, nah, ngomong-ngomong orang bisa, ngomong orang bisa. Ya. Jadi tidak punya skill, tidak punya ilmu, ya. Maka 3 harus dimiliki ini, ya. Ilmu, keterampilan, dan akhlak. Ya. Makanya pemuda produktif ya setiap saat itu berusaha menambah ilmu, berusaha meningkatkan keterampilan. Karena kan profesi ini macam-macam ya. Iya. Jadi ini semuanya sudah produktif, tinggal meningkatkan 3 ilmu, keterampilannya sama akhlaknya. Ya. Jadi produktif dan mulia itu tadi 3 hal yang paling penting. Sebenarnya kalau akhlak ini juga berangkat dari akidah yang kuat, yang baik, itu akan menghasilkan akhlak yang baik. Jadi akidahnya, ibadahnya itu melahirkan akhlak yang baik. Kemudian ilmu, ya, supaya produktif, pokoknya usahakan setiap hari ada tambahan wawasan atau ilmu. Saya ini sudah gampang kita mau mendapatkan ilmu, ya. Jadi ini seperti pisau bermata 2. Bisa hanya untuk mainan toh, ya turunan game, atau hanya untuk nonton film. Tapi HP ini juga bisa buat nambah ilmu, ya. Dengan apa? Ya menyimak YouTube kajian-kajian, ya, motivasi, ya, googling artikel. Sekarang banyak, kita diuntungkan itu. Dulu zaman ya saya masih awal seperti pemuda ini belum ada Android seperti ini dengan aplikasi macam-macam. Jadi apa ilmu, keterampilan, dan akhlak.
Ya. Nah, akhlak tadi akan lahir ketika punya akidah iman yang baik, ibadah yang benar, ya, itu akan melahirkan akhlak. Nah, sehingga tiga-tiga ini penting. Orang berilmu tanpa ada akhlak nggak ada manfaatnya, malah bikin motorot. Pintar tapi pintar merusak. Ya. Ada keterampilan, dua kehebatan, ya. Apakah tadi YouTuber, apa desainer, apa apoteker, apa, tapi akhlaknya orang apik, ya orang bakal diterima dengan masyarakat. Coret aja berhubungan dengan bocah dia, ya karena apa? Ternyata akhlak orang apik, ya, itu. Jadi produktif dan mulia ini sama-sama penting, ya. Artinya harus menjadi orang yang produktif, tapi juga harus memiliki kemuliaan. Kemuliaannya itu dari akhlaknya. Akhlak itu lahir dari akidah ibadah yang benar. Ya, maka ngaji muda itu penting. Mau ngemut nak. Ya pemuda-pemuda ini kalau nggak ikut pengajian, ya bisa melandra ya, karena nggak ada yang mengemutkan, ya, Macak. tidak ada yang ingetin. Minimal kan kayak gini, apa namanya, ya dapat inilah, dapat inspirasi, dapat ini lagi, semangat lagi, ya, apalagi berjamaah seperti ini. Jadi itu saja materi malam hari ini, ya, silaturahmi, dapat ilmu, dapat makanan, ya, dapat wawasan, ya, semuanya dapat lewat pemuda Muhammadiyah. Dan harapannya ranting saya itu semakin berkembang, dan cabang taruhnya juga ditata supaya muruk, ya, taruh, ya, Mata murid. ditata muruk, taruh. Ya. Saya itu apa kepanjangannya? Disesat untuk Ya bersatu kita teguh lah. itu akan terjadi ya. Kita runtuh apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.